Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة ولاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Hadirin tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah siang ini masih dicurahkan rahmat, nikmat, hidayah dan segala keberkahan kehidupan, bahkan min haitsu la yahtasib, dari berbagai sisi yang tak pernah kita duga. Sangat luar biasa kasih sayang Allah, tinggal bagaimana cara kita mensyukurinya. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian umat yang senantiasa bersyukur kepada Sang Yang Maha Penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Tamu Allah yang mulia, berkirim salawat dan salam kita semua kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita semua menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu Allah yang mulia, khatib menghimbau dan mengajak serta berwasiat kepada kita yang hadir untuk watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mari kita bersiap mempersiapkan bekal-bekal diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya bekal untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah berbekal dengan takwa. Jika takwa ini kita miliki, kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah insyaallah dapat kita raih. Apa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya? Merupakan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Saudaraku, wabil khusus para ayah yang mendengarkan khutbah Jumat ini dimanapun berada. Berbicara tentang ayah, bila dihubungkan tentang tanggung jawab mendidik, banyak hal yang kalau kita gali Al-Quran, maka semakin tahulah kita betapa besarnya peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya. Paling tidak saudaraku sedang jamaah Jumat, pertama, setiap Allah Ta'ala menyampaikan ayat tentang akidah, ayat tentang Islam, ayat tentang salat, ayat tentang berbakti, ayat tentang mendidik, maka selalu diawali dengan nama ayah. Wa idh qala Luqman, wa idh qala Ya'qub, wa idh qala Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanih au yunassiranih au yumajjisanih, ayah ibulah yang meyahudikan dia, menasranikan dia, memajusikan dia. Kalimat ayah ibu digunakan adalah fa'abawahu. Apa arti fa'abawahu? Ayah dan ibu. Tapi dasar kata fa'abawahu diambil dari kata abun, artinya adalah ayah. Yang ketiga saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita baca penelitian, maka kita akan sampai kepada jawaban bahwa ibu adalah
pendidik kognitif terbaik kepada anak, tapi ayah adalah pendidik karakter terbaik dalam kehidupan anak, pendidik akhlakul karimah terbaik, pendidik adab terbaik, pendidik moral terbaik, pendidik kedisiplinan, kejujuran, kemandirian terbaik, bahkan pendidik agama terbaik itu adalah ayah. Saudaraku, dulu ayah sangatlah berperan dalam pendidikan anak-anaknya, dan ketika anak sudah mulai besar dimasukkan ke pondok-pondok pesantren, siapa yang paling banyak mengajar di pondok-pondok pesantren itu? Jawabannya adalah para buya, guru laki-laki. Para ayah juga yang banyak menyambut mereka di pondok-pondok pesantren. Sekarang saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, di rumah mulai banyak anak-anak kehilangan figur seorang ayah yang mengasuh mereka hanyalah ibunya. Tapi sampai mereka di sekolah, rupanya rata-rata sekolah hari ini juga pendidiknya adalah seorang ibu. Apa maknanya? Generasi Z ini adalah generasi yang kehilangan sosok seorang ayah. Tanpa bermakna mengecilkan peran ibu. Peran ibu sangatlah hebat, sangatlah luar biasa. Tapi peran ayah mesti kita pertanyakan agar terjadi keseimbangan mendidik antara ibu dengan ayahnya. Karena kewajiban mendidik ini adalah kewajiban kedua orang tua, menghantarkan anak-anak mereka sebagai permata hidup dan kebanggaan jiwa. Paling tidak saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66, ayat yang ke-6 yang kita bacakan tadi, misalnya dalam ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Apa makna ku menurut para ulama tafsir? Paling tidak saudaraku sedang jamaah Jumat, ada 3 makna ku dalam ayat itu. Pertama, makna ku adalah alimu. Yang kedua adalah addibu. Yang ketiga adalah ausu. Apa makna alimu? Ajarkan kepada anakmu. Apa makna addibu? Contohkan kepada anak-anakmu. Apa makna ausu? Wasiatkan kepada anak-anakmu. Alimu, ajarkan. Sekarang yang mengajar itu hanya ibu, ayah tak ikut. Sudah hilang satu. Yang kedua adalah addibu, contohkan. Seberapa banyak ayah yang merokok tapi anaknya tak boleh merokok. Ayahnya main batu domino, anaknya tak boleh kemana-mana. Ayahnya malas-malasan bekerja sedangkan anak disuruh belajar. Jadi anak tak menengok contoh. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, padahal yang paling berat dalam agama ini adalah ketika kita dituntut untuk memberi contoh. Karena negeri ini adalah negeri kehilangan sosok contoh. Maka kepada yang muda-muda saya menghimbau, ketika engkau sulit mencari contoh, jangan paksakan dirimu mencari contoh, tapi belajarlah engkau untuk menjadi contoh. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, maka mencontohkan ini tidaklah mudah. Apalagi mencontohkan bagaimana mestinya berbakti kepada orang tua, bagaimana mestinya solat yang benar, bagaimana mestinya solat Jumat yang benar. Makanya berulang kali khatib sampaikan di Masjid Ad-Duya ini, bahwasanya kalau khatib telah naik mimbar, maka yang datang setelahnya tidak lagi tercatat sebagai jamaah Jumat. Kenapa terus terjadi? Karena memang kita sulit mencari dan menjadi contoh. Yang ketiga, ausu. Apa makna ausu? Wasiatkan, ingatkan, betul-betul dipesankan. Kalau istilah Minangnya dipitaruhkan. Bapitaruh seorang ayah itu kepada anak-anak. Wahai anakku, sekali engkau menyembah Allah, maka sampai mati engkau menyembah Allah. Sekali engkau takut dengan api neraka, maka sampai mati engkau takut dengan api neraka. Itu mesti diwasiatkan oleh seorang ayah terhadap anak-anak mereka. Bila ayah ini yang hilang, maka sebetulnya anak telah kehilangan emas yang paling bernilai dalam kehidupannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.